Pelantikan Presiden Republik Indonesia yang bernama Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri, tetapi di sini ada 7 utusan khusus. Jadi kita bisa bilang bahwa nama dari Prabowo Subianto melantik 55 menteri, teman-teman. Kenapa? Karena utusan khusus dengan menteri mempunyai gaji yang sama dan tugas yang serupa. Dimana ketika kita berbicara mengenai 3 utusan khusus, terdapat 3 masyarakat Indonesia yang sama sekali tidak mempunyai track record dalam bidang politik, seperti ada nama dari Raffi Ahmad, Yovie Widianto, dan juga Gus Miftah. Tentu saja pilihan yang dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, kita berharap agar itu menjadi pilihan yang terbaik untuk membawa Indonesia menuju ke negara maju. Tetapi siapa sangka keputusan yang diambil oleh Prabowo Subianto menimbulkan berbagai macam komentar yang negatif. Kita akan berbicara mengenai negara maju, seperti di negara Amerika hanya memiliki 15 menteri saja. Kenapa kita membandingkan Amerika dengan Indonesia? Karena menteri yang begitu sangat banyak mempunyai tujuan satu, yaitu untuk membawa Indonesia menuju ke negara maju. Tapi ketika kita berbicara mengenai negara maju di dunia ini hanya memiliki menteri yang sedikit, ya teman-teman. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang merupakan negara maju, yang merupakan negara penggerak ekonomi dunia, hanya mempunyai 15 menteri saja. Tidak berhenti sampai di sana. Ketika kita berbicara mengenai negara maju, kita juga harus berkacamata dengan wilayah yang luas, ya teman-teman, karena Indonesia mempunyai wilayah yang luas. Jadi yang sangat cocok untuk dibandingkan dengan wilayah Indonesia yang sangat luas, kita bisa membandingkannya dengan negara Cina ataupun Tiongkok, di mana negara Cina hanya mempunyai 26 kementerian. Walaupun mempunyai ruang lingkup wilayah yang sangat luas, tetapi hanya mempunyai 26 kementerian. Dan negara Cina merupakan negara maju. Dengan kata lain, meskipun wilayahnya sangat luas, tetapi tidak membutuhkan jumlah menteri yang sangat banyak, teman-teman. Tetapi mereka bisa menjadi negara maju, dan itu dibuktikan oleh pemerintahan Cina. Tidak berhenti sampai sana, di mana di tahun 2035 ataupun Indonesia maju, diketahui terdapat beberapa negara yang bisa dikalahkan oleh Indonesia, seperti salah satunya ada negara Jepang, ya teman-teman. Jadi di masa yang akan datang, Indonesia akan bisa melampaui negara Jepang, tetapi negara Jepang hanya memakai 17 menteri saja. Dan Indonesia stabil menjadi negara maju dari dulu sampai saat video ini dibuat. Dengan kata lain, negara maju hanya membutuhkan jumlah menteri yang lebih sedikit. Kenapa? Karena dalam pengambilan keputusan hanya mempunyai berbagai macam perspektif dalam ruang lingkup yang lebih sedikit, ya teman-teman, sehingga mereka bisa fokus untuk ketujuan yang sama daripada jumlah menteri yang banyak. Sedangkan di satu sisi, untuk negara India, tentu saja yang diprediksi akan bersama-sama dengan Indonesia menuju ke negara maju dan akan mendominasikan dunia. Negara India hanya mempunyai 41 orang, sedangkan Indonesia 48, ya teman-teman, ditambah 7 orang. Jadi kita bisa bilang terdapat 55 menteri di negara Indonesia. Lalu apa negatifnya? Sebetulnya segala sesuatu tidak akan negatif kecuali para menteri menyimpang, ya teman-teman. Tetapi semakin banyaknya menteri yang dibangun di dalam suatu negara, pasti kemungkinan untuk menyimpang jauh lebih tinggi. Seperti salah satu contohnya, negara yang mempunyai jumlah menteri terbanyak adalah Sri Lanka, di mana Sri Lanka mempunyai jumlah menteri 107 menteri. Bahkan Sri Lanka termasuk negara miskin dengan urutan yang ke-25 di dunia ini, dengan tingkat kemiskinan sebanyak 24,8%, ya teman-teman, pada tanggal 1 Juli di tahun 2024. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, semakin banyak menteri dapat menimbulkan semakin banyak celah ataupun korupsi ataupun kesalahan demi kesalahan yang bisa terjadi, dan itu membuat suatu negara bisa hancur atau tidak menjadi negara maju, ya teman-teman. Dan keputusan yang diambil oleh Bapak Prabowo Subianto ketika mengangkat 48 menteri dengan 7 utusan khusus, itu membuat berbagai macam perspektif. Seperti salah satu orang yang hidup mulai dari zaman reformasi Indonesia, orang ini bersuara dengan sangat lantang
bahwa 48 menteri banyak sekali menimbulkan celah yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Dan ketika itu terjadi, banyak sekali masyarakat Indonesia yang setuju dengan pendapat dari Adian Napitupulu. Jangan lihat siapa yang bicara, tetapi lihat apa yang dibicarakan. Dalam hal ini setuju dengan Ardian. Tetapi ada juga yang mengatakan, saya pemilih Bapak Prabowo, tetapi untuk hal ini saya setuju, karena anggaran pasti akan berlipat. Dan siapa yang korban? Tentu saja kita sebagai rakyat, pajak lagi dan pajak lagi. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Apakah Prabowo Subianto mengangkat 48 menteri merupakan keputusan yang benar atau salah? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Semoga saya salah. Karena kalau saya benar, menyedihkan buat rakyat. Saya tidak mau mengomentari panjang tentang kabinet Prabowo. Tapi gini, logika dasarnya semakin banyak meja, semakin banyak peluang kebocoran. Semakin sedikit meja, semakin efektiflah seluruh proses perizinan, eksekusi, dan sebagainya. Nah, ini prinsip-prinsip dasar. Itulah kenapa kemudian Amerika menterinya cuma 15, Cina cuma sekian, dan sebagainya. Karena prinsipnya begitu. Apakah kemudian kabinet Prabowo ini kabinet balas budi? Saya nggak mau bicara itu. Saya mau bicara yang logis, di mana kita bisa memperdagangkannya secara ilmiah. Kenapa negara ini cuma sekian menterinya? Kenapa kita sekian banyak? Nah, saya ingin sampaikan bahwa mereka menganut pemikiran yang sangat sederhana. Semakin banyak meja, semakin banyak waktu terbuang. Semakin banyak meja, semakin banyak potensi kebocoran. Semakin banyak meja, semakin banyak waktu untuk berkoordinasi dan sebagainya. Ini prinsip yang sangat dasar. Oke, apakah kemudian kabinet akan berjalan efektif? Saya berharap efektif. Karena bagaimanapun juga produk kabinet inilah yang akan kemudian diterima oleh rakyat. Tapi saya harus menyangkal logika saya sendiri. Bagaimana mungkin dia efektif ketika jumlahnya sangat banyak? Oke, sadar nggak sih bahwa yang bertambah itu tidak cuma kantor sampai dinas di provinsi dan kabupaten? Sadar nggak sih bahwa kemudian setiap hari akan ada ratusan mobil warawiri dengan sirene? Dan karena bertambah sekian banyak, sadar nggak sih bahwa kemudian untuk mengganti pelang namanya saja kita akan keluarkan miliaran rupiah lagi? Dinas pusat, dinas provinsi, dinas kabupaten, dinas kota. Idealnya kementerian itu akan sampai ke bawah sana. Artinya akan ada banyak sekali tempat dibeli, dibayar oleh negara. Akan ada kepala dinas dan itu pengeluaran baru. Nah, saya berharap tim Prabowo sudah menghitung itu semua. Kenapa? Pada ujungnya yang akan menanggung adalah rakyat dengan pajaknya. Karena 82% APBN kita kalau tidak salah itu dari pajak rakyat. Itu loh. Nah, ujung itulah yang kemudian harus kita jaga. Apakah akan terjadi seperti itu? Saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman di Gerindra, teman-teman di lingkaran Prabowo, tolong hitung baik-baik. Itu loh, hitung baik-baik. Kenapa? Gede banget anggarannya. Di Jawa Barat ada 27 kabupaten kota. Apakah seluruh kementerian baru itu harus membangun dinas di tiap kabupaten kota itu? Ada 400 sekian kabupaten kota. Artinya kan ada 400 sekian tempat. Mejanya bagaimana? Itu dihitung dong. Dihitung. Gajinya bagaimana? Itu dihitung. Semoga saya salah. Karena kalau saya benar, menyedihkan buat rakyat.